Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda dalam bincang-bincang mengenai perkembangan terbaru dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah perkembangan penanganan COVID-19, penanganan ekonomi nasional, dan ketahanan pangan yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, kondisi perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan berat dampak dari COVID-19. Namun pemerintah terus berupaya untuk bergerak cepat melakukan penanganan pandemi COVID-19 dengan berbagai skema program perlindungan. Untuk menghadapi kemungkinan krisis pangan akibat pandemi COVID-19, pemerintah juga sudah mengembangkan lumbung pangan nasional sebagai langkah pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Bagaimana perkembangan terkini pemulihan ekonomi nasional dan ketahanan pangan? Telah hadir bersama saya di studio ada sejumlah menteri dan juga ada Bapak Erlangga Hartanto. Selamat siang Bapak, sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri atau Menko Perekonomian. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah. Dan juga telah hadir Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Apa kabar Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pakai mic ya Pak. Kemudian ada pula Bapak Agus Suparmanto yang saat ini sedang dalam perjalanan, dan terakhir ada Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian. Selamat siang, salam sehat Pak. Selamat siang, salam sehat. Dan juga telah bergabung dengan kita Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Salam sehat juga. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, sebagai informasi, kondisi studio kali ini sudah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan juga sudah didesinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan yang ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita mulai diskusi, mari kita terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Silakan Bapak-Bapak. Baik, terima kasih. Kita langsung bertanya pada Bapak Erlangga perihal perkembangan terkini pemulihan ekonomi nasional dan ketahanan pangan. Pak Erlangga, bagaimana upaya penanganan COVID-19 ini berkontribusi terhadap ekonomi nasional? Ya, pertama kita melihat. Mohon maaf Pak, mic ya. Kebanyakan yang dipegang. Gara-gara pegang hand sanitizer lupa pegang mic. Pertama, tentu kita melihat bahwa pertumbuhan perekonomian di kuartal ketiga ini mengalami perbaikan, yaitu 3,49, artinya secara kuartal to kuartal ada kenaikan sebesar 5,05%. Nah, dengan demikian tentu kita melihat bahwa rock bottom sudah dicapai di kuartal kedua, dan di kuartal 3 ini kita sudah pertumbuhannya 5,05%. Jadi kalau di kuartal keempat kita bisa pertahankan pertumbuhan ini, maka tentu kita berharap pada di kuartal keempat bisa masuk jalur positif. Walaupun secara konservatif kita mengatakan minus 1,6 sampai dengan positif 0,6. Berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah seluruhnya sudah berada dalam jalur yang benar atau on the right track. Kita ketahui bahwa kesembuhan dari COVID sudah 84%, kemudian juga tingkat kematian masih sedikit di atas nasional, di atas global, dan kita melihat bahwa baik penanganan COVID
maupun pemulihan ekonomi dilakukan dengan gas rem yang seimbang. Nah, tentu kita melihat bahwa ke depan di tahun 2021 tentu kita berharap bahwa pertumbuhan kita akan mencapai seperti apa yang disampaikan oleh World Bank, ADB, IDB, IMF, bahwa pertumbuhan kita diperkirakan sekitar 5%. Nah, dari pertumbuhan itu kita melihat bahwa pertumbuhan di sektor pertanian selalu positif selama pandemi COVID. Kemudian sektor perindustrian sudah ada kenaikan plus PMI mendekati 50. Jadi nanti Pak Menteri Pertanian maupun Menteri Perindustrian akan menjelaskan secara detail sektor per sektor. Pastinya itu good news ya Pak, di tengah kemarin sempat pemerintah mengumumkan resesi Indonesia. Ya, tentunya yang didorong adalah transformasi, karena kalau bicara resesi 215 negara terkontraksi, tetapi kalau kita lihat di negara ASEAN, Indonesia yang terbaik. Baik dari segi kontraksi, di mana kita jauh di atas Singapura, Malaysia dalam 2 kuartal atau di seputar 3 kuartal terakhir, dan juga terkait dengan recovery dari penanganan COVID-nya itu sendiri. Demikian, Pak. Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi kontraksi ekonomi dan upaya stimulus yang sudah dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia? Ya, terkait dengan stimulus kan kita sudah persiapkan jumlah daripada stimulus di tahun ini dan di tahun depan dengan tema yang sama. Jadi baik itu prioritasnya kesehatan, kemudian perlindungan sosial, kemudian terkait dengan UMKM, kemudian korporasi, dan juga kementerian dan lembaga, di mana keseluruhan program itu diharapkan bisa menjaga daya beli. Dan kita juga sudah melihat bahwa beberapa program terkait dengan pemulihan ekonomi, apakah itu terkait dengan program KUR ataupun subsidi lainnya, nanti kita akan lanjutkan di kuartal pertama di tahun 2021. Jadi dengan demikian support daya beli tetap di 2021, baik itu subsidi KUR maupun terkait dengan kartu prakerja, maka itu akan memberikan nafas bagi masyarakat untuk menjaga daya beli yang ada. Baik, ini sebelumnya selamat datang dulu kepada Bapak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan yang sudah hadir. Sehat Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf Pak, mic-nya boleh dipegang. Baik, selanjutnya kita beralih ke perkembangan penanganan COVID. Ini ke Prof. Wiku ya. Prof. Wiku, minggu lalu kita sempat libur panjang. Yang kita semua antisipasi adalah lonjakan kasus positif. Lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan COVID-19? Karena beberapa waktu lalu tadi yang saya sebutkan sempat libur panjang, seperti apa tren yang terjadi setelah libur panjang pada akhir Oktober lalu? Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kita lihat perkembangan kasus nasional selama ini, sebenarnya menunjukkan tanda-tanda bahwa kasus COVID ini relatif terkendali. Meskipun juga ada libur panjang dan kita sudah pengalaman dengan beberapa libur panjang, mulai dari Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ada pada saat hari kemerdekaan memang ada peningkatan kasus cukup besar pada saat libur panjang bulan Agustus, dan situasinya terkendali setelah September ada kenaikan kasus. Dan kalau kita lihat secara nasional, angka kasus aktif kita adalah 12,52%, sedangkan di dunia ini kasus aktifnya adalah 26,79%. Jadi kita lebih rendah dan selisihnya 14,27%. Dan ini dari waktu ke waktu selalu turun kasus aktifnya. Kasus aktif artinya kasus yang sedang sakit. Jadi ini adalah suatu prestasi nasional bersama, ternyata masyarakat dan pemerintah bisa bersama-sama mengendalikan kasus. Dan jumlah yang sembuh pun juga naik terus. Pada hari ini sudah 84,14%, sedangkan di dunia kebetulan agak naik, sekarang 70,71%. Jadi ini selisihnya 13,4%. Kasus kesembuhannya kita lebih tinggi daripada global. Sedangkan kematiannya, kasus meninggalnya kita 3,34%, sedangkan di dunia 2,5%, kita masih sedikit di atas global yaitu 0,84%. Pada saat libur panjang memang terjadi penurunan kasus, mungkin juga karena pemeriksaannya pun juga menurun.
Dan sekarang sudah sekitar 9 hari dari awal libur panjang, ada kenaikan sedikit. Tetapi kalau kita lihat biasanya kenaikan kasus itu terjadi sekitar 10 sampai 14 hari setelah libur panjang. Nah, mari kita amati bersama nanti seperti apa. Tapi kalaupun naik sampai dengan sebelum libur panjang dan tidak naik lebih tinggi lagi, itu artinya kemampuan nasional dan masyarakatnya bekerja sama dalam antisipasi kenaikan kasus terutama pada libur panjang sudah dapat berjalan dengan baik. Mari kita lihat nanti, dan ini adalah modal pengalaman kita bersama untuk membangun aktivitas sosial ekonomi. Melihat tren yang terjadi, lalu bagaimana perkembangan penanganan COVID-19 ini ke depannya, Pak? Kalau kita lihat dari kondisi yang ada secara nasional, yang tren kesembuhannya selalu naik, angka kasus aktifnya selalu turun, angka kematiannya selalu turun, tren itu adalah tren yang baik dalam arti terkendali. Dengan adanya peningkatan kasus di daerah utara di Eropa, maka kita harus betul-betul waspada menjaga perbatasan kita, terutama kepada pekerja migran yang kembali ke Indonesia, ataupun juga hal-hal yang lain, misalnya umroh yang sudah mulai dan besok akan kembali ke Indonesia. Kita harus betul-betul menerapkan karantina dan testing dengan baik, swab, agar betul-betul tidak ada import case ke Indonesia. Selama kita bisa menjaga seperti itu, bisa saja di tempat lain naik kasusnya, tapi di Indonesia harusnya terjaga, karena kita sudah berpengalaman selama 8 bulan bekerja sama, dan prestasi ini adalah prestasi bersama bangsa Indonesia. Baik, kita beralih ke isu tentang ekonomi dari sektor perdagangan. Ini untuk Pak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan. Pak, ini di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan global akibat pandemi COVID-19, neraca perdagangan Indonesia justru mengalami surplus ini, Pak. Kira-kira faktor apa saja yang melatar belakangi dan sektor mana saja yang berperan penting di sini? Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Putri. Memang neraca perdagangan pada tahun 2020 ini menunjukkan kinerja yang baik. Ini sinyal positif, dan defisit neraca perdagangan yang hanya pada terjadi bulan Januari dan April, namun pada Mei sampai September ini surplus perdagangan memiliki tren meningkat. Nah, secara kumulatif neraca dagang Januari sampai September 2020 ini surplus 13,55 miliar US dollar. Nah, memang ini neraca perdagangan melampaui dari keseluruhan tahun 2017 dan merupakan capaian tertinggi sejak 2012. Beberapa komoditas yang memang mempengaruhi, terutama untuk ekspor non-migas Indonesia yang mengalami kenaikan di bulan September 2020, antara lain besi dan baja, kemudian lemak dan minyak hewan nabati, kemudian kendaraan dan beserta partnya, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik, dan juga plastik dan barang plastik. Nah, kelima produk tersebut memiliki pangsa ekspor 34,02% dari total ekspor non-migas Indonesia pada bulan September 2020 dan mencatat peningkatan kumulatif sebesar 0,7 miliar US dollar. Nah, peningkatan nilai ekspor baja terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari Tiongkok atau RRT dan Malaysia karena mulai pulihnya industri dalam negeri di ketiga negara tersebut, ya. Sementara peningkatan ekspor diakibatkan oleh naiknya harga CPO di pasar internasional dan naiknya permintaan CPO dari RRT dan India. Nah, ini yang salah satu faktor yang memang sangat menopang kita, dan ini merupakan sinyal positif bagi kita. Jika terjadi surplus nih Pak, lalu seberapa besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional? Ya, memang pengaruhnya sangat besar, ya, karena surplus ini membawa sinyal positif. Dan juga tren ekspor di sini kita pertahankan walaupun di tengah pandemi saat ini. Kemudian juga memang ada tekanan impor yang mendalam, namun di sini kita tekan dengan impor barang konsumsi. Nah, bahan baku memang ada sedikit tertekan, namun ini tetap kita pertahankan bagaimana memudahkan bahan baku tersebut. Nah, ini pengaruh dalam pemulihan ekonomi nasional ini memberikan motivasi bagi pelaku usaha di dalam negeri, karena
ini kita tingkatkan ekspornya, terutama khususnya UMKM. Ini sangat positif karena PDB kita terhadap konsumsi cukup besar, dan ini yang faktor-faktor tersebut yang memang kita dorong. Ya, kalau tadi di sektor perdagangan sudah surplus, lalu bagaimana kinerja di bidang pertanian? Sudah ada Pak Menteri Pertanian, Pak Sahrul. Bagaimana kinerja sektor pertanian nih selama masa pandemi ini? Ya, terima kasih. Seperti apa yang telah disampaikan Pak Menko dan Menteri Perdagangan, memang petunjuk Bapak Presiden untuk secara maksimal menangani masalah ekonomi dan masalah pandemi COVID-19 itu. Dari dua pendekatan ini, semua menteri di bawah koordinasi Menko itu melakukan koordinasi yang sangat ketat untuk melakukan ekstra kerja keras di lapangan. Saya sebagai Menteri Pertanian tentu saja adalah faktor-faktor penentu di dalam mempersiapkan katakanlah ketahanan pangan seluruh masyarakat yang 273 juta orang itu, kurang lebih. Kata Bapak Presiden pada kita bahwa makanan harus tersedia, dan alhamdulillah 11 bahan pokok dasar yang ada, termasuk beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng dalam kendali penuh di 2020 ini. Koordinasi Bapak Menko selama ini sampai ke lapangan, jadi bicara ke pertanian itu bicara lapangan. Untuk musim tanam satu, kami dua dalam satu tahun ada 2 musim, khususnya mempersiapkan beras. Musim tanam 1 dan musim tanam 2, kami telah menghasilkan kurang lebih 31 juta lebih ton beras. Dan ini akan bertahan sampai 2020, bahkan akan ada overstock di sekitar 6-7 juta ton. Artinya untuk kebutuhan makan insya Allah seperti koordinasi yang ditangani Bapak Menko, kami sudah mempersiapkan itu. Di sisi lain persiapan kami sampai 2021 Bapak. Oleh karena itu di 2021 mulai dari Oktober ini kami udah tanam sampai Maret nanti, dan kita perkirakan di sekitar 17 juta ton akan kita hadapi untuk beras. Oleh karena itu rasa-rasanya masalah pertanian bisa berjalan dengan baik untuk kesiapan makanan rakyat. Tapi bukan cuma itu, ekspor di bidang pertanian meningkat gitu. Jadi kurang lebih dari Januari ke Agustus kemarin sudah 251 triliun. Ini seperti penjelasan Menteri Perdagangan memperlihatkan tren perkembangan yang cukup bagus. Kami cuma terlock kurang lebih dari bulan April, 1 bulan itu, sesudah itu kemudian, dan permintaan ekspor ke bahan-bahan kita cukup tersedia, cukup besar, dan cukup luar biasa. Sekarang ini penanganan kami adalah kita berharap memang ada langkah-langkah kesiapan, tidak hanya dengan lahan existing sekarang. Bapak Presiden minta kami masuk untuk mempersiapkan food estate yang ada di Kalimantan Tengah, kemudian yang ada di Humbang, di Sumatera Utara, ada 4 kabupaten, dan beberapa daerah lain. Kalau memang dibutuhkan cadangan-cadangan, kelebihan dari yang ada itu bisa dipersiapkan untuk ekspor ke depan. Kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Sahrul, ini baru-baru ini ada 46 negara di Asia Pasifik mengikuti konferensi regional Asia Pasifik atau FAO ke-35 untuk membahas situasi terkini ketahanan pangan. Lalu apa hasil yang didapat dalam pertemuan tersebut? Ya, ada kerjasama yang kuat di bawah pembinaan organisasi FAO untuk melihat semua negara mempersiapkan ketahanan pangan masing-masing secara kuat. Karena after COVID ini ada juga musim kering yang dihadapi dan ancaman-ancaman katakanlah kekurangan pangan dunia yang ada. Dari pendekatan itu, langkah yang kita lakukan di Indonesia adalah melakukan percepatan tanam dan mengejar semuanya. Termasuk sekarang menangani juga kemungkinan akan ada El Nino atau banjir yang ada, dan kita udah prediksi itu di atas 3-4% yang kami udah prediksi dengan pendekatan ada agenda emergensinya, agenda temporary dan permanent agenda untuk menangani kalau ada hal-hal seperti itu. FAO mengapresiasi apa yang ada di Indonesia, bahkan memberikan apresiasi yang kuat bahwa Indonesia pada track yang benar untuk mempersiapkan ketahanan pangan. Yang kedua, ketahanan pangan tidak boleh ada border antar negara. Jadi masalah ketahanan pangan kita sepakati di FAO, tidak ada border, dan itu usul dari kita agar
saling menunjang khususnya di Asia Tenggara itu bisa dilakukan dengan baik. Baik, terima kasih dari kinerja sektor perdagangan, sektor pertanian sudah. Sekarang kita menuju ke sektor perindustrian. Sudah ada Bapak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Pak, apa saja kebijakan yang diberlakukan untuk mendorong perekonomian terus berjalan di tengah situasi yang sangat menantang ini, Pak? Terima kasih Mbak Putri. Sejak awal hadirnya COVID-19 di Indonesia, kami dari Kementerian Perindustrian memutar otak, karena ini tidak mudah, bagaimana kita bisa tetap memastikan bahwa proses produksi itu masih bisa dilaksanakan di pabrik-pabrik, di industri, manufaktur, tanpa dia menjadi klaster penyebaran dari virus COVID-19 ini. Maka berdasarkan dari apa yang tadi saya sampaikan, kami Kementerian Perindustrian sudah sejak awal menerbitkan beberapa surat edaran, dari mulai surat edaran nomor 4 tahun 2020, nomor 7 dan nomor 8, yang pada intinya kita memberikan koridor dan aturan kepada industri-industri untuk mereka bisa tetap melakukan proses produksi dengan menyampaikan usulan atau proposal terhadap izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, atau biasa yang disingkat dengan IOMKI. Nah, IOMKI ini sifatnya sukarela ya bagi perusahaan-perusahaan industri yang ingin tetap melaksanakan proses produksi. Karena ini sukarela, tentu perusahaan-perusahaan industri juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi standar-standar protokol kesehatan yang sudah digariskan atau yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Nah, dalam surat edaran nomor 8 misalnya, kita juga merumuskan aturan di mana industri ini tetap harus memberikan laporan kepada kami di Kementerian Perindustrian terhadap apa saja upaya-upaya mereka untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan dan juga mitigasi seperti apa apabila di industri masing-masing ditemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi sejak awal kami dalam tanda petik ya supaya tidak disalahartikan agresif, kami sadar betul bahwa perekonomian melalui kegiatan industri ini tidak boleh ketinggalan. Walaupun di satu sisi kami sadar betul juga bahwa penanganan kesehatan itu harus di depan, sementara sektor industri harus mengikuti secara ketat di belakangnya. Jadi sekarang belum waktunya untuk sektor industri bisa mendahului sektor kesehatan, tapi dia tidak boleh jauh ketinggalan dari sektor kesehatan, sektor industri ini yang betul-betul sejak awal kami coba untuk tangani. Ya, tadi Pak Agus juga sempat mengatakan harus memutar otak ya. Nah, kira-kira industri apa saja nih Pak yang masih bisa tumbuh dan bertahan saat ini, serta sektor apa saja yang dapat segera pulih? Jadi Mbak Putri, sesungguhnya kami sangat yakin bahwa resiliensi dari sektor industri manufaktur yang ada di Indonesia ini cukup kuat, cukup tinggi, ya, dan semangat mereka untuk tetap memberikan kontribusi terhadap ekonomi juga tinggi dengan adanya begitu banyak, begitu besar perusahaan-perusahaan industri yang mengajukan IOMKI tadi, izin operasional dan mobilitas kegiatan industri kepada Kementerian Perindustrian. Nah, kita lihat juga tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian bahwa sesungguhnya ketika kita bicara kuartal 2 dan kuartal 3 itu ada pertumbuhan di sektor industri manufaktur sebesar 5,25%. Nah, ini merupakan hal yang sangat positif, ya, yang menurut pandangan kami seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, kira-kira kita sudah pada posisi rock bottom pada kuartal kedua, dan mudah-mudahan ke depan kita akan mulai menunjukkan proses pemulihan. Kami juga sampaikan bahwa PMI ini adalah Purchasing Manager Index
itu merupakan sebuah indikator ya dari confidence para managers di dunia industri dalam mereka, contohnya dalam mereka melakukan purchasing untuk bahan baku ya. Nah ini sudah menunjukkan hal yang positif ya, apalagi ketika dibandingkan ketika COVID mulai masuk ke Indonesia pada Februari Maret. Nah sekarang sudah dalam posisi menggeliat ya, posisi menggeliat, kita mendorong dan kami percaya sebelum berakhirnya tahun 2020 PMI ini bisa masuk ke titik 50, di mana titik 50 itu berarti bahwa industri dalam negeri sudah sampai kepada status ekspansif. Kalau bicara soal industri-industri apa saja yang tumbuh ya, saya kira tadi saya sampaikan secara umum semuanya tumbuh ketika dibandingkan dengan kuartal kedua yang lalu. Tapi memang pertumbuhan itu ketika dibandingkan dengan tahun 2019 ini masih ada tekanan-tekanan ya, masih negatif secara umum. Kami ingin menyampaikan beberapa contoh saja, misalnya produksi mobil ya pada triwulan 3 tahun 2020 itu mencapai 113.560 unit atau naik sebesar 172%. Ini quarter to quarter. Jadi dari quarter kedua sampai quarter ketiga itu ada kenaikan 172,78%. Namun kalau dibandingkan dengan year on year, ini ada penurunan sebesar 68,47%. Padahal kita tahu bahwa industri otomotif ini merupakan industri yang sangat penting karena turunannya, mata rantainya itu sangat banyak ya, belum lagi kita bicara partisipasi dari industri kecil dan menengah untuk mendukung industri otomotif. Kemudian contoh yang kedua yang kami sampaikan, produksi semen misalnya ya, di triwulan 3 itu sebesar 18,1 juta ton, dibandingkan triwulan 2 itu naik 42,09%. Namun secara rata-rata tahun 2019 dibandingkan 2020 itu turun sebesar 9%. Ya, tapi bottom line-nya adalah kita sudah melihat bahwa ada kurva positif dari semua sektor industri mulai dari Q3 ini. Tapi Pak Agus, bagaimana juga dengan adanya ancaman gelombang PHK ini Pak? Tentu banyak sekali upaya kita untuk bisa mengadres isu PHK. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa industri itu bisa beroperasi. Jadi sejak awal yang tadi saya sampaikan, kita putar-putar otak bagaimana industri itu bisa tetap beroperasi di tengah-tengah ancaman pandemi atau virus yang sangat apa ini saya bisa sampaikan sangat berat ya. Maka kita sadar betul bahwa dengan beroperasinya industri atau pabrik-pabrik itu pasti akan mencegah PHK, akan mencegah perumahan karyawan yang dirumahkan. Juga ini ada pleasant surprise ya, di mana salah satu yang kita bisa harapkan dari penyerapan tenaga kerja itu investasi bisa masuk. Nah, ini kita bisa lihat bahwa justru pada saat pandemi ini investasi untuk sektor industri ya, periode Januari September 2020 ini pada masa pandemi itu naik 37% ya, dibandingkan dengan periode tahun lalu. Dan di tahun 2020 industri menyerap investasi senilai 201,9 triliun. Nah, jadi investasi itu juga merupakan kata kunci untuk kita mencegah PHK dan menciptakan lapangan kerja baru. Baik, terima kasih. Dan kata kunci berikutnya adalah Prof. Wiku, ini protokol kesehatan. Lagi-lagi protokol kesehatan sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti apa perkembangan penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan apa saja yang masih perlu untuk dievaluasi? Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kita sudah 8 bulan dan kegiatan masyarakat juga sebagian sudah mulai kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami di Satgas memiliki alat monitor tentang perilaku yang ada di masyarakat dan sudah kita operasikan sebulan lebih. Jadi kami bekerja sama dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan Duta Perubahan Perilaku yang ada di seluruh Indonesia. Anggota TNI lebih dari 90.000 menyebar di seluruh Indonesia. Anggota Polri-nya hampir 200.000 dan juga ribuan Satpol PP dan
Duta Perubahan Perilaku. Mereka melaporkan setiap hari, setiap jam tentang penerapan protokol 3M itu di masyarakat. Dan real time difoto dan dikirimkan kepada kami, laporannya sekitar 500 laporan per detik dari seluruh Indonesia. Dan saat sekarang ini sudah ada 20 juta orang yang dipantau, dan dari 4.500.000 titik yang dipantau di seluruh Indonesia. Dan dari laporan ini kita lihat bahwa kepatuhan individu dan institusi yang kita nilai, ternyata kepatuhan individunya menggunakan masker, salah satu contohnya, relatif mereka sudah menggunakan masker, ada sekitar 20% yang belum tertib menggunakan masker. Begitu juga dengan menjaga jarak dan juga cuci tangan. Selain itu kita juga lihat kepatuhan institusi. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh para menteri tentang ekonomi yang sudah berjalan dan modal kita ke depan, ternyata kedisiplinannya mereka ini termonitor. Dan memang belum seluruhnya disiplin, tetapi itu yang harus kita kerjakan sehingga selama 8 bulan ini terlihat bahwa mereka ini sebenarnya sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru dan lonjakan kasus tidak terjadi dengan drastis karena data-data menunjukkan angka kasus aktifnya turun terus. Angka kesembuhannya naik terus, kesembuhan naik itu berarti mereka lebih dini melaporkan atau menerima treatment dari rumah sakit dan juga obat-obatan dan seterusnya oleh tenaga kesehatan juga semakin mampu mereka. Dan ini adalah modal kita untuk pembangunan ekonomi ke depan, pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kendali ada terus di pemerintah dan masyarakat juga bisa melihat sendiri kondisinya karena ini juga asalnya juga dari masyarakat. Semakin kita bisa menjaga perilaku kita secara kolektif dan disiplin, maka tentunya kita juga bisa mulai start untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, Prof. Wiku, selain tadi sebagai Duta Perubahan Perilaku, kira-kira bagaimana masyarakat memiliki peran penting dalam pengendalian kasus penularan COVID-19 ini? Baik, jadi peran pentingnya sebenarnya adalah gotong royong. Jadi saling mengingatkan mulai dari individu di keluarga, kemudian di masyarakat yang kecil, RT, RW, sampai dengan di kantor-kantor dan tempat bekerja mereka termasuk di industri. Dan potensi untuk saling mengingatkan ini besar sekali dan sudah mereka jalankan. Dan toleransi seperti inilah yang kita perlukan dalam modal kita untuk bekerja ke depan. Baik, ke Pak Erlangga lagi nih, Pak, ini anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah cair ya Pak, ada sekitar 52,8%. Lalu kemana saja alokasi yang akan diberikan untuk anggaran tersebut dan mengapa sektor tersebut yang dipilih? Jadi kita tematiknya itu ada 6. Satu sektor kesehatan, Mbak Putri, jadi sektor kesehatan itu pagunya 87,55 triliun. Dan ini serapannya sampai dengan bulan November itu 35,5% atau 31 triliun. Kemudian ada terkait perlindungan sosial besarnya 203,9 dan serapannya sudah 86% atau 176,38 triliun. Kemudian kementerian lembaga dan pemerintah daerah 106 triliun, serapannya 30,25 triliun atau 28,51%. Kemudian untuk UMKM 123,47 triliun, realisasinya 93,59 triliun atau 75,81%. Kemudian pembiayaan korporasi ini hampir seluruhnya terkait dengan BUMN, baik itu yang di Kementerian BUMN maupun di bawah Kementerian Keuangan, dan ini tinggal menunggu PP, kemungkinan terserapnya di atas 95%. Kemudian ada insentif usaha 120 triliun, diserap 35,49, dan kami masih melihat bahwa program-program yang terkait dengan insentif usaha itu dalam bentuk penjaminan. Kita lihat dari sektor perbankan, itu kita melihat bahwa sektor yang masih perlu kita dorong adalah di sektor korporasi yang memang di perbankan yang restructuring ini masih 25%. Jadi kemungkinan program-program ini sesuai dengan POJK ini akan dilanjutkan untuk restrukturisasi di tahun 2021. Nah, terus pemerintah terus mendukung
kegiatan di kesehatan, kemudian menjaga daya beli, dan stimulan kepada sektor usaha ini. Tetapi prioritas yang utama adalah usaha menengah dan kecil. Kira-kira apakah Pak Erlangga atau pemerintah nih yakin bahwa seluruh serapan anggaran ini dapat diselesaikan akhir tahun? Lalu apa saja strateginya? Ya, kalau program PEN kita sudah melakukan proyeksi, kemungkinan besar bisa dicapai serapan secara keseluruhan. Tentu kita terus melakukan monitoring dan evaluasi, dan kita bisa melakukan realokasi antar klaster terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional. Tetapi yang kami dorong tentu yang terkait perlindungan sosial, UMKM, dan tentu yang terakhir terkait dengan sektoral kelembagaan. Nah, tentu yang juga menjadi prioritas tentunya bantuan-bantuan seperti banpres produktif, kemudian banpres produktif itu untuk UMKM yang terus kita dorong, kemudian juga yang terkait dengan subsidi upah. Nah, kalau kita lihat untuk program-program tersebut hampir seluruhnya bisa menyerap secara maksimal, dan juga terkait dengan bantuan mereka yang terkena PHK atau dirumahkan melalui kartu prakerja. Nah, itu yang mendaftar sudah sebesar 4,7, kemarin kita buka gelombang 11, sehingga 5,6 juta ini terserap seluruhnya. Demikian Mbak Putri. Iya, tentunya juga sektor industri menjadi salah satu sektor yang andalan nih, Pak Agus ya. Pak Agus, saya mau nanya juga ke, silakan Pak Menko mau menambahkan. Ya, tentu tadi disampaikan bahwa pengungkitnya adalah pertanian kita yang selalu positif, tetapi ya pengungkit terbesar karena kontribusi terhadap PDB-nya 20%, ya sektor industri. Nah, ini kita melihat bahwa tadi disampaikan Pak Menperin 5,25%, quarter to quarter, berarti sudah ada peloncatan. Industri makanan minuman misalnya juga sudah tumbuhnya relatif tinggi, yaitu 4,23. Kemudian industri terkait dengan kimia farmasi juga 5,69. Kemudian karet, barang karet 7,5%, industri logam dasar 10%, industri barang logam optik 8%, dan industri yang tadi disampaikan Pak Menperin itu, alat angkut sudah naik 17%. Jadi artinya berbagai tanda menunjukkan bahwa kita sudah pada taraf recovery, pemulihan. Dan ini mendukung underline daripada sektor bahwa pemulihan ini sudah berada dalam track yang benar, dan kita berharap di kuartal keempat akan ada tambahan dorongan baik dari segi pembiayaan APBN, pemulihan ekonomi, ditambah investasi. Sehingga investasi itu baik yang secara portofolio maupun investasi langsung. Jadi tentu dengan ditambah lagi dengan pemerintah sudah memberikan signal Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11, maka reform dan transformasi itu terus dilakukan oleh pemerintah, dan tentu ini akan meningkatkan confidence dari pelaku usaha, baik UMKM maupun usaha yang lain. Demikian, terima kasih Mbak Putri. Iya, Pak Agus, ini tadi dikatakan Pak Menko bahwa ini dalam tahap recovery, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat berpotensi untuk mendukung pembukaan lapangan kerja di Indonesia. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana? Kami sektor industri manufaktur merupakan end user sebetulnya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tentu kami sangat menyambut baik dengan disahkannya, diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ada beberapa hal karena memang berdasarkan judulnya saja sudah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Bapak Presiden di awal kabinet terbentuk pernah menyampaikan pada kami, para menteri, bahwa setiap rupiah yang di-spend, apalagi rupiah yang di-spend melalui APBN, itu harus sepenuhnya bertujuan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau berbicara soal Undang-Undang Cipta Kerja, kita mau lihat dari mana? Kita bicara soal UMKM, tentu ini sangat akan membantu ya UMKM dari berbagai kacamata, baik itu perizinannya, permodalannya, kemudian sertifikasi
halal, kepemilikan dan lain sebagainya, dan tentu ini pada gilirannya kami percaya akan bisa menumbuhkan atau membentuk UMKM baru yang pasti juga akan menciptakan lapangan kerja baru. Kita memiliki industri kecil dan menengah yang merupakan bagian dari UMKM saja. Itu penyerapan tenaga kerjanya sekitar 4 juta, ya, jadi cukup signifikan. Kemudian juga investasi yang tadi saya sampaikan, investasi juga tentu akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Pada dasarnya intinya Undang-Undang Cipta Kerja ini kami yakin akan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai bangsa. Ya, untuk meningkatkan daya saing, saya kira juga Pak Menteri Perdagangan perlu promosi nih Pak Agus Suparmanto. Adakah kira-kira upaya-upaya promosi perdagangan luar negeri Indonesia dan bentuknya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Putri. Memang seperti yang tadi saya katakan bahwa neraca perdagangan ini surplus. Dengan adanya peningkatan ekspor, ini kita harus melakukan memang upaya-upaya promosi. Nah, promosi ini ditujukan tadi sekali lagi untuk meningkatkan ekspor sehingga terciptanya lapangan kerja baru. Nah, upaya yang kita lakukan adalah virtual business matching melalui 46 perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri, yaitu tersebar di 31 negara. Nah, ini dilakukan oleh ITPC maupun Atase Perdagangan. ITPC itu International Trade Promotion Center, dan Atase Perdagangan serta KDI di Taipei. Kemudian juga menyelenggarakan Trax Expo Indonesia Virtual Exhibition. Memang dengan adanya pandemik ini kita tidak bisa stop, artinya melakukan segala cara. Nah, salah satunya adalah Trade Expo Indonesia secara virtual exhibition. Ini kita lakukan mulai tanggal 10 November sampai 16 November mulai besok ya 2020. Ini adalah bentuk trade yang biasanya secara fisik. Nah, dengan adanya digital platform ini semuanya kita lakukan secara online. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspor, dan di sini bisa diakses ya secara langsung dan ini tidak dipungut biaya. Nah, ini tujuannya untuk mematching antara buyer dan seller. Selain itu juga promosi kita dalam meningkatkan national branding. Ini Indonesia, pemerintah juga berpartisipasi pada Expo 2020 Dubai. Ini akan diselenggarakan mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai 31 Maret 2022. Ini adalah salah satu yang memang merupakan trade kita, branding kita Indonesia, di mana kita melakukan promotion dan pameran baik itu produk maupun culture kita. Nah, inilah salah satu yang memang kita tingkatkan, namun juga di sini juga adakan kita tambah lagi dengan program export coaching bagi para UKM untuk meningkatkan ekspor mereka. Terima kasih, Mbak. Ya, kalau tadi promosi di luar negeri ya Pak, kalau upaya meningkatkan pemasaran produk UMKM di Indonesia seperti apa Pak? Memang untuk peningkatan produk ini ada beberapa hal tadi, yaitu dengan ekspor coaching ya. Beberapa waktu lalu ekspor coaching program ini dilakukan dan bisa diakses di website Kemendak. Kemudian juga melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia yang telah diluncurkan oleh Bapak Presiden 14 Mei 2020 lalu, ini bersama jajaran Menteri Kabinet juga ini untuk upaya penyelamatan ekonomi Indonesia. Nah, target BBI ini untuk 2 juta UMKM onboarding ke platform digital. Karena dengan adanya situasi pandemik ini secara fisik ini berkurang, tapi kita maksimalkan dengan melalui digital platform. Ini di samping itu juga untuk meningkatkan UMKM ini kualitas produknya, kemudian kita adakan desain dan akses pasar ke luar negeri tadi yang saya sebutkan melalui Atase Perdagangan juga. Nah, pembukaan akses pasar melalui perdagangan atau daring atau e-commerce ya melalui ini kita terbitkan juga Permendak 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan berusaha ini untuk melindungi para konsumen. Nah, sehingga mereka pasti akses di online atau digital platform ini
merasa aman dan nyaman sehingga tidak terjadi hal-hal yang misalnya ada penipuan setelah pesan barangnya tidak sesuai dengan kualitas atau yang diharapkan. Nah, inilah kita tingkatkan juga. Memang secara khusus Kementerian Perdagangan juga melakukan promosi produk yaitu pernak-pernik unik. Ini telah diluncurkan pada bulan September lalu. Inilah salah satu program yang memang meningkatkan produk-produk UMKM, dan juga kita dorong supaya produk UMKM ini bisa diekspor. Salah satunya yang telah kami lakukan adalah pelepasan ekspor yang baru-baru ini di Cirebon untuk dari 227 eksportir rotan. Terima kasih, Mbak. Ya, tentu saja kita tidak boleh mengesampingkan bagaimana situasi di pedesaan nih. Ini Pak Sarul dari sisi lapangan pekerjaan juga. Kira-kira apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong peran penting sektor pertanian dalam menciptakan lapangan kerja di pedesaan? Karena hal ini juga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan perekonomian nasional. Ya, makasih. Pertanian itu sebagian besar ada di desa. Dan tidak berarti di kota tidak ada. Tetapi sebagian besar ada di pedesaan. Dan untuk lahan existing saja, katakanlah contohnya sawah, kami punya 7,4 juta. Dan itu kita kembangkan sesuai petunjuk Bapak Presiden untuk dilakukan lagi pada lahan-lahan yang cukup terbuka luas, misalnya lahan rawa, tentu rawa yang bukan rawa gambut, rawa yang tentu airnya ada untuk kemudian dibuatkan food estate, dan beberapa dataran tinggi yang memang berpotensi untuk kita kembangkan berbagai komoditi-komoditi tertentu yang selama ini kita masih melakukan importasi dari beberapa negara. Oleh karena itu, pertanian memang terbuka luas untuk lapangan kerja bagi semua masyarakat. Salah satu cara yang kita lakukan adalah yang pertama, mengoptimalkan lahan yang ada itu, yang tadinya cuma 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam atau sampai 3 kali tanam. Kemudian diversifikasi komoditi harus kita lakukan, khususnya kebutuhan dasar tadi. Kita butuh daging, kita butuh ayam, kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh jeruk, dan lain-lain sebagainya. Komoditi ini kita kembangkan secara maksimal, dan itu membuka lapangan kerja semua. Yang ketiga, memang kita berharap ada diversifikasi makanan yang terus dikembangkan, dan ini semua lapangan kerja. Artinya, kenyang tidak harus dengan beras. Ada singkong, ada talas, ada sagu, ada katakanlah ada macam-macam yang ada itu, dan turunan-turunan ini bisa menjadi komoditi-komoditi dan lapangan kerja, dan untuk didorong dengan UMKM yang ada. Yang ketiga, memang kami berharap setiap desa ada lumbung desanya, sehingga memang untuk kebutuhan makan 1 tahunan itu in out bisa dilakukan di desa, bisa dilakukan lumbung pangan kabupaten dan kota, lumbung pangan provinsi, selain lumbung pangan nasional yang selama ini kita siapkan. Oleh karena itu, ini semua menjadi lapangan kerja. Yang ketiga adalah kita mengembangkan produk-produk ekspor. Produk ekspor kita yang kelihatannya memang sekarang ini diminati oleh luar. Kita negara tropis dan permintaan katakanlah buah itu banyak banget. Selain komoditi utama yang antara lain karet, sawit, sekarang ini ada sarang burung walet, Herbal coklat, ya Pak? Ya, herbal dan lain-lain itu dibutuhkan sekarang, dan itu kita kembangkan. Oleh karena itu komoditas ekspor kita berkembang, termasuk sekarang orang membutuhkan manggis yang banyak. Mungkin pandemik ini membuat sayur-sayur naik permintaannya di atas 15-20%. Jeruk juga seperti itu, dan ini membuat lapangan-lapangan kerja yang ada. Dengan pendekatan-pendekatan ini kelihatannya memang industri pengolahan yang nanti Pak Agus Gimawan akan lakukan akan tersupport dengan kuat dengan budidaya pertanian. Oleh karena itu di bawah Pak Menko kami sepakat semua menteri, termasuk Menteri Perdagangan dan lain-lain, agar saya mengolah budidayanya, Pak Menteri Perindustrian mengolah mesinnya, kemudian pemasarannya akan ada di perdagangan, dan ini sudah jalan. Kelihatannya tren inilah yang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dan peluang-peluang yang ada dengan kemudahan-kemudahan dari Cipta Kerja itu, Undang-Undang Cipta Kerja, kita bisa lakukan lebih baik ke depan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Sarul. Dan saatnya kita
ke pertanyaan dari media, Pak Erlangga. Ini ada dari Larissa Tempo, pertanyaan untuk Pak Erlangga. Pak Menko, ini pemerintah sudah umumkan resesi ekonomi di Indonesia. Lalu bagaimana strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat dan 2021? Instrumen apa lagi yang akan disiapkan? Silakan Pak Erlangga. Jadi pertama pemerintah mengatakan bahwa di kuartal ketiga itu terjadi pembalikan daripada rock bottom ekonomi. Jadi trennya sudah positif dari minus 5,32 menjadi minus 3,49. Artinya pertumbuhan kuartal to kuartal itu 5,05%. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pertumbuhan kuartal kedua ke kuartal ketiga tumbuh positif 5,05%. Dan dari situ kita lihat bahwa kontribusi dari pengeluaran dan konsumsi pemerintah itu 9,76%. Jadi tentu di kuartal keempat kembali kita ketahui bahwa ini akibat daripada program pemulihan ekonomi nasional, di mana diharapkan serapan PEN itu bisa mendekati di atas 95%, dan juga serapan daripada anggaran pemerintah juga targetnya sekitar 96%. Nah, kalau ini dua dilakukan, maka drive daripada konsumsi pemerintah akan tinggi. Kemudian kita lihat di sektor realnya seperti apa. Nah, sektor realnya kita lihat jasa kesehatan kemarin tumbuh positif 15,3%. Sehingga kalau ini terus dilanjutkan, maka kalau kita bisa mempertahankan kuartal to kuartal 5,05% saja, maka pertumbuhan yang 3,49 akan terkompensasi sehingga pertumbuhan bisa seperti yang diarahkan adalah di atas 0. Nah, kita melihat informasi komunikasi secara rata-rata terus tumbuh sekitar 10,61%, utilitas 6,04 yaitu air. Kemudian tadi pertanian 2,15, tanaman pangan 7,14, dan sektor manufaktur per sektornya bahkan ada yang tumbuh tinggi sekali, kimia dan farmasi itu 14,96. Jadi kalau tren yang terjadi di kuartal ketiga kita pertahankan di kuartal keempat, ditambah investasi sekitar 205 triliun, baik itu investasi langsung maupun indirect melalui portofolio, melalui pasar modal, kita ketahui bahwa indeks saham positif, kemudian rupiah juga relatif kuat, stabil, maka tentu ini memberikan suasana optimisme kepada masyarakat dan juga kepada para usahawan UMKM, dan kita berharap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam waktu 3 bulan turunan undang-undangnya kita bisa siapkan, dan ini pemerintah akan secara terbuka pemerintah masyarakat atau kelompok masyarakat ataupun kampus bisa mengakses melalui website. Nah, kami sudah buka http undang-undang _ciptakerja.go.id. Jadi keseluruhan undang-undang yang turunannya yang terdiri dari 44 peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 40 rancangan peraturan pelaksanaan RPP, dan 4 Perpres itu secara bertahap akan kami posting, dan masyarakat bisa melihat dan secara aktif bisa memberikan masukan. Demikian Mbak Putri. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Erlangga lagi dari Harun, Liputan6.com. Pak, bagaimana peluang investasi ke Indonesia nih pasca kemenangan Joe Biden? Ini sedikit di luar konteks ya Pak. Pertama, kita beri apresiasi kepada pemilu di Amerika dan juga mengapresiasi kepada pemenang, dalam hal ini Pak Joe Biden. Nah, bagi Indonesia yang penting adalah kepastian dan stabilitas politik. Dan geopolitik di wilayah ini, China, Amerika menjadi penting, sehingga tentu kami berharap bahwa negara kita ini membutuhkan ketenangan dan kepastian. Dan ketenangan dan kepastian itu baru ada kalau geopolitik aman. Dan kita berharap kepemimpinan baru di Amerika membawa ketenangan di Indo-Pasifik. Kalau Indo-Pasifik aman, maka pertumbuhan ekonomi bisa kita jaga dan ada optimisme, bukan hanya optimisme nasional, tetapi juga optimisme regional,
Dan kita ketahui bahwa Indonesia adalah bagian daripada ekonomi ASEAN, maka kalau Indo-Pasifik aman, regional ASEAN juga aman, dan tentu seperti dalam perkembangan beberapa dekade ini, ASEAN bisa menjalankan perekonomian yang menyejahterakan rakyatnya. Terima kasih. Ya, kita berharap tentunya dampaknya positif bagi Indonesia. Barangkali ada pertanyaan lagi dari media? Saya tanya dulu, ada lagi? Sepertinya tadi ada untuk Pak Sahrul nih sebagai Menteri Pertanian ya. Sebentar, kita lihat dulu. Ini tentang ini Pak, tadi saya sempat baca sedikit. Bagaimana persiapan ini menjelang musim hujan, kemudian bencana-bencana lain, kira-kira apakah sudah ada strategi khusus untuk menghadapi? Tadi Bapak juga sebutkan La Nina gitu ya. Bagaimana Pak? Ya, triwulan 4 ini ada ancaman La Nina atau curah hujan ekstrim di atas 20-40%. Itu warning dari BMKG. Dan di Kementerian Pertanian sudah melakukan mapping yang kuat sesuai juga arahan Bapak Presiden. Sekali lagi kami selalu dikontrol kuat untuk melakukan mapping yang mana daerah-daerah yang memang langganan banjir atau daerah merah, yang mana daerah yang kuning yang kemungkinan karena kontur tanah dan lahannya agak bersoal, maka dia akan kemungkinan akan terdampak pada banjir dan lahan-lahan pertanian, yang mana daerah hijau yang walaupun La Nina tidak ada apa-apa. Kami sudah menghitung dan itu tidak kurang lebih 4% dari total lahan yang ada. Ada 3 agenda yang kita persiapkan di situ. Agenda darurat kalau memang terjadi serangan seperti itu, La Nina terjadi, maka antara lain asuransi yang kita perkuat dan lain-lain. Kemudian pada lahan-lahan yang memang berpotensi merah itu dilakukan varietas khusus yang tahan air. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada brigade-brigade yang sudah dipersiapkan per provinsi, per kabupaten sesuai dengan mapping yang kita persiapkan. Sehingga pendadakan bisa kita lakukan atau antisipasi. Yang ketiga adalah brigade-brigade dan permanent system untuk memperbaiki irigasi dan lain-lain sebagainya. Triwulan 4 yang ada rata-rata kami insya Allah bisa mengendalikan dengan baik. Sekarang ini kami akan mempersiapkan panen yang kurang lebih 15 juta ton, Bapak Menko. Oleh karena itu, tentu kami berhadapan dengan serapan produktivitas. Dan ini tentu kita berharap ini tak mampu terantisipasi oleh kita, sehingga daya beli masyarakat juga yang terpush ke atas akan mampu menyerap seluruh produktivitas pertanian yang ada. Kalau ini terjaga dengan baik sesuai apa yang menjadi komitmen di kabinet, maka insya Allah kita bisa tangani ini dengan lebih baik. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Sahrul dan terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah memberikan optimisme. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi lebih baik dan kita siap untuk menghadapi tahun 2021 dengan lebih positif. Dan saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, dan ingat pesan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 telah menyampaikan pesan kepada kita semua agar terus mematuhi protokol kesehatan. Dan kali ini Pak Doni akan menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh untuk memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita siang hari ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat